siang masyarakat Indonesia, masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat Kota Palangkaraya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dikunjungi oleh seorang ibu, dia masyarakat Kota Palangkaraya dan juga sebagai pengguna layanan, baik itu layanan jasa telekomunikasi dan juga jasa layanan publik lainnya. Pada kesempatan hari ini, ibu ini menyampaikan keluhannya ke kami terkait dengan ada hal berkaitan dengan terganggunya privasi dia sebagai seorang masyarakat yang aktif menggunakan ponsel atau jasa telekomunikasi untuk berkomunikasi. Tetapi dalam hal-hal yang sangat mengganggu itu ada nomor-nomor yang masuk ke handphone beliau yang tidak jelas, tiba-tiba melakukan tindakan-tindakan yang menurut ibu ini sangat merugikan. Nanti kita akan dengar dulu cerita ibu ini, dan tidak berpanjang lebar saya akan memperkenalkan ibu ini kepada masyarakat. Tolong Bu, berkenalkan namanya, langsung lihat kamera Bu ya. Ya, salam, selamat siang. Nama saya Cosi Damayanti. Saya di sini bekerja sebagai ASN di salah satu instansi pemerintah Ya. Di Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya mau melaporkan terkait terkait privasi saya juga, dan juga di sini ada permasalahan yang katanya saya memiliki hutang sejumlah sekian. Nah, di sini orang-orang tersebut bergonta-ganti nomor HP juga menghubungi, katanya dari BPN, dari macam-macam gitu. Tapi setelah saya hadapi, mereka lain lagi bicaranya. Nah, mendengar kayak gitu kan, akhirnya saya memastikan untuk ke OJK untuk melihat track record segala pembayaran apa, piutang apa yang ada sama saya. Dan ternyata setelah saya ke OJK, boleh ditunjukkan? Boleh. Ya, ternyata setelah saya ke OJK, di OJK track record saya bersih, tidak ada satupun. Dan terakhir benar adanya bahwa saya pernah ada sejumlah hutang sebesar 17.100.000, tapi itu sudah lunas di bulan ini. Kemudian juga di sini track record saya juga ada juga yang dari FIF sebesar 600 berapa, itu juga lunas bulan ini semua. Jadi intinya karena ini asli, jadi pihak OJK bilang udah abaikan saja, gitu kan, karena bersih ya. Oke Bu, sebentar. Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Palangkaraya, ini ada hal-hal yang memang kita membutuhkan proteksi atau keamanan secara privasi yang diberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan telekomunikasi ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan nomor-nomor yang tidak dikenal yang mengganggu privasi kita, pengguna layanan jasa telekomunikasi. Nah, ini tentu saja pihak-pihak kayak Telkom, Telkomsel itu betul-betul bisa memberikan proteksi kepada pelanggannya yang menggunakan jasa-jasa dari layanan yang disediakan oleh para pihak ini. Nah, Ibu Josi, sejak kapan itu Bu Ibu diteror, bahasanya gitu ya, diteror atau dihubungin oleh orang yang tidak dikenal, Mr. X ini? Sejak kapan bisa diceritakan? Ini tuh hampir mungkin saja sebulan ya. Nah, awalnya itu pokoknya ngomongnya macam-macam. Dulu saya bayar utang sekian, terus ketika saya bilang saya harus bayar kemana, Ibu nggak usah banyak ngomong, bayarkan saja. Nanti jam 12 saya tunggu bukti pembayarannya. Saya harus bayar kemana Mas? Bilang kayak gitu kan. Terus dia ngomong itu, komunikasi chat itu ada nada kasar apa gitu? Macam-macam. Awalnya ada. Tapi ketika saya ancam balik lagi, saya mau ke OJK, karena saya mau memastikan track recordnya ini legal kah atau ilegal, atau memang ilegal penipuan. Nah, kayak gitu. Dari sejak itu dia nggak ini lagi sama saya, nggak menghubungi lagi. Iya, tapi tetap menyuruh saya bayar. Tetap, terus akhirnya Ibu simpan itunya? Simpan. Pokoknya saya terus simpan, terus sampai tertanggal berapa nih? 11 Agustus kan mereka tuh ada mencuri data tuh. Mencuri data pertama tuh kok tiba-tiba
kepala kepegawaian. Pimpinan. Iya, kepala kepegawaian ya. pimpinan saya. Pimpinan juga. Nah, kayak gitu. Dari mana dapatnya? Hmm. Sedangkan saya pribadi, saya tidak pernah sedikit pun sembarangan memberi nomor orang. Hmm. Apalagi terkait dengan masalah-masalah piutang saya Ya, atau betul. apa gitu kan. Karena itu privasi ya. Privasi, iya. Nah, sampai saya bilang gini, ada apa ya Mas ya? Ini sekedar saran aja. Dari mana dan dari siapa Anda tahu nomor HP ibu itu gitu loh. Nah, terus menyangkut privasi orang bisa salah paham loh Mas, dia bilang kayak gitu. Terus menyusup bagaimana ya Bu, bilang gitu. Tapi dia tetap ini katanya Bisa diperlihatkan di kamera, Bu. Iya, seperti ini. Jadi apa sih namanya, dia bilang ibu kemarin katanya ada aplikasi bla bla bla. Aplikasi apa? Saya nggak tahu Mas, dia bilang kayak gitu kan. Nah sekarang katanya dia bilang lagi, sekarang tagihannya mau dibayar kapan Bu? Oke. Apa? Oke, lalu Ibu sudah melapor kemana aja, Bu? Saya baru melapor ke pihak OJK. OJK. Iya. Belum ke pihak berwajib ya? Belum. Tapi saya sudah menanyakan ke bagian Reskrimsus. Ya. Iya, Reskrimsus. Memang itu di ranah mereka itu karena Iya, terkait dengan Reskrimsus dengan Reskrimum gitu. Tapi baru via konsultasi via telepon aja, belum ke sana karena di sini kan saya masih berpikir ini ya, berpikir apa sih, rasa kemanusiaannya juga ada gitu. Karena jika saya nekat ini, mereka mau makan apa anak istrinya? Betul. Gitu loh. Oke, jadi gini Bu, perihal ini mungkin bukan hanya Ibu yang mengalami ya. Iya. Mungkin ada beberapa, mungkin banyak lah masyarakat yang kena tertipu begini. Malah mungkin ada yang pernah kena ketakutan dia mungkin membayar. Nah, masyarakat Indonesia, masyarakat Kalimantan Tengah, hal ini melalui konten video ini, kami berharap para pihak yang memiliki kapasitas untuk menangani kasus-kasus seperti ini segera untuk menindak dan juga melakukan pelacakan terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan penipuan atau melakukan tindakan-tindakan kriminal serta mengganggu privasi masyarakat. Ini harus segera dihentikan. Dan juga pihak-pihak yang memberikan layanan telekomunikasi, perusahaan-perusahaan memberikan telekomunikasi juga harus memberikan jaminan keamanan kepada pelanggannya supaya pelanggan itu menggunakan jasa layanan itu dengan nyaman, aman, dan juga merasa betul-betul terbantu oleh program-program yang ada di layanan jasa yang disediakan oleh pihak pemberi layanan tersebut. Nah, ini yang bisa kami sampaikan dulu. Selanjutnya nanti kami akan berkoordinasi juga dengan para pihak, terutama pihak Reskrimsus terkait dengan kasus ini, dan kami berharap pihak Reskrimsus juga melalui pengaduan masyarakat ini yang kami sampaikan melalui video ini akan bisa bertindak tegas dan selalu memberikan informasi kepada kami juga selaku masyarakat sampai sejauh mana penanganan kasus-kasus yang seperti atau serupa seperti ini. Demikian yang kami sampaikan dan terima kasih. Tabe. Ya. Baik, Jakarta. bagi masyarakat yang memerlukan bantuan untuk penanganan pengaduan kepada masyarakat, pada pihak-pihak terkait, DPW Indonesia Hebat Bersatu menyediakan layanan pengaduan yang mungkin akan disampaikan oleh saudara Nyanya melalui akun-akun yang bisa kita siapkan di dalam layanan pengaduan kami di DPW Indonesia Hebat Bersatu. Kalau silakan. Itu ya di Facebook kita. Masyarakat Indonesia, terkhusus untuk masyarakat di Kalimantan Tengah yang ingin mengadukan kasus yang sama, bisa menghubungi akun Gmail kami di ihbdpwkalteng@gmail.com dan akun Facebook kami ihbdpwkalteng@gmail.com dan akun Instagram kami ihbdpwkalteng@gmail.com. Supra Creative Nation. Harikas.